dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Hai, nama saya Isnadia Trialisba dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi. Hai, nama saya Indiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Hai, nama saya Suherna dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Hai mahasiswa akuntansi, apakah kalian tahu mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi? Mari kita bahas mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi di dunia. Di seluruh dunia, akuntansi sangat diperlukan untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Akuntansi umumnya disebut sebagai bahasa semua bentuk bisnis di seluruh dunia alam semesta. Akuntansi adalah ilmu yang sangat terintegritas dan terorganisir, yang relevasinya telah ditemukan di berbagai bidang kegiatan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya membahas akuntansi berevolusi untuk memuaskan keinginan orang akan informasi menurut Balogun, Okaye, dan Prince pada tahun 2015. Evolusi pembukuan atau akuntansi informasi dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan sebuah manusia dan sangat penting bagi para peradaban menurut Amos 2014. Sejak dimulainya bisnis dan perdagangan, peradaban telah menyimpulkan perlunya sistem pencatatan yang akurat. Dengan demikian, mengingat fakta-fakta baru, pandangan dan pendapat terbalik. Pembukuan dan akuntansi seperti yang dipraktekkan saat ini maju secara bertahap selama bertahun-tahun dan orang tidak dapat menentukan waktu yang tepat dari sistem akuntansi utama di alam semesta. Terhadap evolusi akuntansi dapat digolongkan ke dalam sistem akuntansi kuno, akuntansi prasejarah, Yunani, Cina, dan Roma. Juga era abad pertengahan. Menurut pendapat Foxy dan Himani pada tahun 2011, orang Italia maju pada zaman Renaissance pada abad 14 sampai ke 16. Cara akreditasi terluas sebagai bapak akuntansi modern. Dia mengatakan bahwa perdagangan ke tingkat yang lebih tinggi, dinamisnya mencari yang lebih baik dengan metode canggih menentukan tingkat probabilitas. Tahun 1494, seorang ilmuwan dari Italia bernama Luca Pacioli menulis sebuah buku yang di dalamnya mengungkapkan sistem buku pencatatan atau yang sering kita sebut sebagai debit dan kredit. Pada tahun 1500-an mulai bermunculan sistem pembukuan pencatatan akuntansi yang dimodifikasi berdasarkan buku Luca Pacioli. Perkembangan terakhir seperti globalisasi, cybercrime, teknologi transformasi, budaya dan keanehan, perubahan ekonomi, semua memberikan tekanan yang luar biasa pada akuntansi. Tantangan yang ditimbulkan oleh penipuan cyber menempatkan profesi akuntansi untuk tegas mengembangkan kedua forensik dan bentuk lain dari bentuk alat melacak transaksi yang tidak memiliki jejak audit yang jelas. Pengembangan standar global untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pemangku, kepentingan dan regulator cukup menuntut bagi para peneliti untuk mengejar ketinggalan dan melampaui laju perubahan. Selanjutnya, mari kita bahas teori yang relevan untuk pemikiran akuntansi. Yang pertama ada teori kelembagaan. Teori ini mencakup cakupan disiplin, ilmu, dan bidang yang sangat luas. Ia menegaskan bahwa dalam teori institusional, perilaku organisasi adalah dikendalikan oleh ekspektasi yang berasal dari lingkungan institusional. Yang kedua ada teori pemangku kepentingan. Teori ini dapat dilihat sebagai motivasi untuk melaksanakannya tindakan atau kegiatan tertentu karena adanya tekanan yang datang dari pemangku kepentingan. Yang ketiga ada teori agensi. Teori keagenan sangat berlaku untuk kondisi di mana terdapat alokasi pekerjaan oleh satu entitas atau pemilik kepada entitas lain atau agen yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang keempat ada teori legitimasi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pengungkapan mengenai perilaku lingkungan dan sosial perusahaan. Teori ini menyoroti hubungan antara organisasi dan lingkungan fisik tempat mereka beroperasi. Nah, sobat akuntan, selanjutnya mari kita bahas bagaimana sih perkembangan akuntansi di berbagai dunia. Nah, yang pertama ada benua Afrika.
Evolusi sistem akuntansi di Afrika dapat diperiodisasi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, masa kolonial. Dan yang kedua, era awal masa kolonial dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Dan yang ketiga, era globalisasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Benua yang kedua ada Australia. Akuntansi di Australia tidak hanya menjadi perhatian para pakar akuntansi saja, tetapi juga dampak akademis yang sangat aktif sehingga terhadap peningkatan pemikiran akuntansi. Australia juga dipengaruhi oleh akuntansi Inggris sehingga tahun 1970 oleh orang Amerika. Adapun benua Eropa, pada masa pemerintahan Louis XIV pada abad ke-17, pemerintahan Prancis diperintah oleh orang yang sangat berpengaruh bernama Jean-Baptiste Colbert yang berhubungan langsung dengan raja. Salah satu tugas utamanya adalah mengusulkan pengorganisasian dan penetapan peraturan perdagangan. Yang keempat, Amerika Utara. Secara historis, untuk bisnis dan individu, pencatatan akuntansi di Amerika Utara sangat mendasar. Kebanyakan mencatat keuangan hanya mengandalkan single entry. Karena perekonomian di Amerika pada umumnya bersifat barter dengan fasilitas kredit yang cukup besar. Yang terakhir ada Amerika Selatan. Pelaporan keuangan di Amerika Selatan dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan evolusi ekonomi. Di Amerika Selatan, praktik akuntansi terus mengalami perubahan pandangan sejarah yang terkait dengan kepentingan pemerintahan. Pada tahun 1950-an, di wilayah selatan, sistem akuntansi Amerika menjadi dominan. Sekian dari kelompok